siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak Guru hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bu. Keadaan baik. Baik Bapak Guru. Sebelum kita memulai proses coachingnya ini, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coachingnya itu dengan si coachingnya nanti. Namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coachnya ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching kepada Ibu, jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak Guru. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak? Bisa Bu. Siap. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ini, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh? Boleh Bapak Bu, Guru? boleh. Oke, baik Pak Guru. Untuk pertanyaan pertama Bapak, hanya beberapa anak yang aktif. Mungkinkah untuk kira-kira potensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, jadi yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang akan ada dua Bu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik Bapak Guru, jadi mendengarkan aktif dan juga teknik rasa mengajukan pertanyaan berbobot baik dari kedua potensi ini Bapak ya. Kira-kira bagian potensi yang mana secara spesifik yang Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Bu, jadi nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coaching saya dapat menentukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik Pak Guru, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching ya Bapak Guru. Nah baik Bapak Guru, untuk pertanyaan yang terakhir ini, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana ini terkait indikator pencapaian yang ingin Bapak Guru tujukan dalam proses percakapan nanti? Ya, jadi indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bapak Guru. Ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bapak. Ya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan. Selebihnya Bapak setelah ini silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya ya.
Ya. Saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi ya. Ya, Bu. Sudah siap Bapak Guru? Siap, Bu, siap. Baik, boleh dipersilakan ya Bapak Guru. Baik, Bu. Halo Bu Nuriani. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nampaknya nih Ibu ada apa ini kok duduk bengong sendiri nih? Ya Pak, sebenarnya di kelas saya itu ada masalah Pak. Masalahnya itu ini loh Pak, ada anak murid di kelas saya itu dia cenderung pasif Pak. Oh, Ya, seperti itu sebenarnya. jadi ada anak di kelas yang pasif. Iya. Makanya ini Bu Nur kayaknya kelihatan murung gitu ya, kayak ada masalah dan sesuatu yang tersimpan gitu, tapi kayak nggak bisa dikeluarkan. Ya. Nah ini saya ada di sini nih Bu. Mungkin Ibu bisa berbagi sesuatu ya bersama saya nih. Ini kalau misalkan Ibu melihat di dalam kelas itu ada anak yang pasif, ini perasaan Ibu Nur gimana kalau melihat ada anak yang pasif dalam kelas? Baik Pak, baik. Perasaan saya Pak melihat anak yang pasif itu di dalam kelas, tentu saja saya ada merasa sedih juga. Terus khawatir Pak, khawatirnya itu saya takutnya anak itu nanti akan tertinggal dalam pembelajaran di kelas, seperti itu Pak. Baik. Jadi pasti Ibu merasa khawatir ya. Kemudian Ya, kasihan juga kepada anak tersebut ya, kalau pasif di kelas toh. ya, seperti itu. Nah ini kira-kira kalau Ibu melihat situasi yang seperti itu, situasi anak maksud saya ini, apakah ada faktor yang menyebabkan murid tersebut bisa pasif? Ya ini menurut saya Pak ya, menurut saya mungkin ya siswa di kelas saya itu ada yang tidak aktif ataupun pasif itu dikarenakan mungkin cara pembawaan pembelajaran saya mungkin Pak yang membuat siswa itu kurang aktif di kelas. Sepertinya seperti itu. Oh, jadi karena Cara mungkin pembelajaran saya cara mungkin pembelajarannya ya, mungkin kurang ya, menarik itu ya maksudnya seperti Ibu itu tadi bisa ya jadi, ya. Pak, iya. Sehingga siswa ini pasif gitu Iya, ya. Ini kalau dari dilihat nih dari siswa tadi yang pasif nih, ada nggak keterkaitan ini kondisi belajar siswa di rumah itu seperti apa gitu? Kok sampai siswa itu di sekolah bisa pasif begitu? Ya Pak, setelah saya bertanya kepada orang tua di rumah itu Pak, ternyata nih Pak kondisi belajar di rumah itu memang anaknya agak malas Pak. Di rumah pun dia malas belajar, dia sering ini sih Pak banyak bermain sampai waktu belajar pun di rumah itu tidak efektif seperti itu Pak. Malah tidak pernah belajar di rumah. Seperti itu Pak yang saya temui. Oh, jadi begitu Bu ya. Di rumah memang dia itu tidak aktif gitu maksudnya ya. Iya. Nih nah sekarang kalau Ibu sudah melihat nih anak tersebut di rumah tidak aktif, belajarnya juga tidak tertib nih. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar bisa aktif di dalam kelas? Baik Pak, rencana saya sih Pak ya, saya tuh akan mengajak anak itu mungkin dengan pendekatan personal dulu Pak ya. Saya dekati anak melalui pendekatan personal. Nah setelah saya mengajak anak itu dengan pendekatan personal, saya akan memberikan motivasi kepada anak itu agar bisa berpartisipasi dalam pembelajaran di kelas. Jadi dia tidak aktif. Saya menumbuhkan rasa percaya dirinya dulu, dan setelah itu mungkin saya juga introspeksi diri saya dalam pembelajaran itu, mungkin saya mencari hal-hal yang menarik Pak pembelajaran seperti itu. Luar biasa Bu ya, Bu Nur nih. Dari cara-cara yang akan Ibu nih lakukan untuk membantu murid tadi ya supaya dia aktif tadi, melakukan pendekatan personal, kemudian mengambil hatinya dia supaya mau belajar gitu Bu ya. Ini bagaimana nih cara Ibu berkoordinasi dengan orang tua murid nih supaya ketika kan supaya tidak hanya belajarnya di sekolah tapi di rumah juga mungkin anak itu bisa aktif belajar. Ini koordinasi dengan orang tua ini gimana ini? Baik Pak, tentunya ini Pak, pertama kalinya mungkin saya akan menjadwalkan pertemuan saya dengan orang tuanya. Setelah saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian saya membahas tentang perkembangan belajar si murid tersebut. Mungkin dengan cara seperti itu pembelajaran anak akan menjadi lebih
apa menjadi lebih aktif, tidak pasif lagi, dan saya pun merefleksi diri saya melalui pembelajaran yang menarik. Ini seperti itu Pak. Baik Bu Nur ya, jadi berkoordinasi dengan orang tua di sini Ibu nanti akan memanggil ya, kemudian membuat jadwal ketemuan dengan orang tua, itu maksudnya Bu ya. Jadi luar biasa Bu, mudah-mudahan rencana itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nah ini yang selanjutnya ini rencana Ibu kedepannya nih untuk membantu murid itu Ya, gimana? ya. Yang pertama itu nanti mungkin saya akan seperti tadi pendekatan dulu Pak. Pendekatan, setelah pendekatan saya memberikan motivasi dan saya akan memperbaiki juga cara pembelajaran saya di kelasnya. Dengan cara seperti itu, ya itu usaha Pak ya, semoga dapat menimbulkan efek yang baik seperti itu Pak. Ya, jadi rencana Ibu kedepannya ini akan mencoba menerapkan metode yang lebih baik gitu ya, supaya anak-anak tertarik. Jadi luar biasa Bu ya. Ini kan sudah punya rencana ke depan seperti apa nih gambarannya, mau membuat sesuatu itu ini kapan nih rencana itu akan dimulai? Iya Pak, rencananya saya akan jalankan ini minggu depan. Oh baik. Ya mudah-mudahan cepat itu kemudian terlaksana sesuai juga cepat aktif kembali di kelas Bu ya. Iya Pak. Baik. Siap. Terima kasih Bu Nur. Mudah-mudahan percakapan kita hari ini membawa efek yang bagus untuk kedepannya seorang guru kita dan juga murid kita Bu ya. Siap Pak. Baik, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum. Langsung aja atau langsung aja nggak usah dimakan tinggal di bawah. Iya Bu Nur geser saya yang buatnya. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan coachnya tadi. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan ini sama Bapak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Pak Guru? Boleh Bu, boleh. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Baik Bu, jadi untuk yang saya lakukan pada proses coaching tadi ya, saya sudah menerapkan prinsip coaching. Di situ ada berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu. Jadi yang sudah Bapak sampaikan itu memang sesuai dengan hasil catatan saya. Jadi Bapak sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu tadi. Bapak ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata, dan kemudian sudah melakukan prinsip proses kreatif di mana Bapak berusaha menggali kreativitasnya dari seorang coaching untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan supervisi tadi. Bapak mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana Bapak. Yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak menerapkan percakapan dengan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Puji Tuhan, gambaran umum dari catatan saya tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik Bapak. Luar biasa Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bapak ya.
Jadi berdasarkan hasil coaching tadi Bapak, kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu ya, saya melihat ibu guru tadi gitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar beliau lebih rileks, kemudian mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itu, Bu. Baik Pak Guru, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak ya. Tidak juga potensi, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya dan coachingnya ya. Saya juga berharap semoga Yang langsung Ibu yang itu lagi ya, yang setelah saya jawab. ya. Langsung baik kita nanti Bapak. Langsung tahu Pak. Baik Pak Guru, kehadiran penuh dan presence menjadi harapan Bapak agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Tidak juga potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses pelayanan coaching terhadap ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak terhadap tetap berpegang teguh pada alur cerita ya Pak. Terima kasih Pak Guru, proses yang sangat luar biasa, semoga berdampak bagus untuk Bapak lakukan ke depan ya. Iya. Baik, saya akhiri ya Bapak Guru. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Terima Guru. kasih Bu Asmi.